Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Beren dan kita kembali akan mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judulnya Bu Siti ini mualaf karena ditipu Zakir Naik. Jadi selagi guys, narasinya itu adalah selalu ditipu, tukang bohong. Jadi dia menyebut orang-orang seperti Zakir Naik, Ustadz Yahya Ustadz Abu Somad, yang lainnya itu adalah tukang tipu kan, tukang bohong guys. Jadi Luis ini memang apa ya, suka memfitnah kerjanya guys. Jadi kita akan bahas videonya ya. Ayo komentar guys. Katanya jadi dokter Zakir Naik tuh bisa menjawab gitu semua pertanyaan mengenai Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas seorang ibu-ibu mu'alaf yang mana ia masuk Islam karena apa? Kalau menurut saya karena ditipu sama Zakir Naik guys. Ya karena dasarnya gak kuat waktu di Kristen, kemudian dia pada akhirnya meninggalkan imannya. Tapi ngomong-ngomong soal iman, sebenarnya ibu ini juga bukan Kristen yang benar sih, karena dia adalah seorang saksi Yehova. Saksi Yehova sendiri sebenarnya sebuah aliran sesat yang bukan Kristen. Tapi cuman saya heran kenapa kok di Indonesia diizinkan berdiri gereja saksi Yehova. Padahal kan saksi Yehova merupakan agama yang berbeda dengan Kristen dan dia juga nggak diakui sebenarnya di pemerintahan Indonesia. Sebenarnya seperti itu. Memang karena saksi Yehova membuat kulitnya seakan-akan sama kayak Kristen, ya mungkin orang-orang yang tidak mengenal Kristen menganggap saksi Yehova adalah Kristen. Lalu apa sih yang menyebabkan... Oke, bentar kita bahas dulu nih guys. Ya gini. Luis ini menganggap saksi Jehovah sesat, ya kan? Nah, sebenarnya guys, faktanya ya dan berbeda. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Kristen itu juga banyak perbedaannya antara yang satu denominasi dengan lain. Contoh aja yang sederhana antara Katolik dan Protestan, ya. Ini saya pernah berdebat dengan seorang Katolik, ya. Itu jadi kami membahas tentang waspada terhadap nabi palsu. Nah, saya sampaikan nabi palsu itu adalah dari pihak kalian sendiri. Kan di situ dikatakan ya, mereka adalah serigala berbulu domba gitu. Mereka menyamar sebagai domba. Nah, jelas domba itulah termin bagi orang Kristiani, ya. Orang-orang yang ada di lingkup Kristiani. Orang Islam nggak bisa dikatakan domba. Nabi Muhammad itu bukan menyamar sebagai domba. Sejak kapan Nabi Muhammad itu menyamar sebagai orang Kristen? Nggak pernah guys. Akhirnya dia mengakui memang itu, dia akhirnya inbox ke saya, inbox ya, karena dia nggak mau diketahui orang gitu kan. Dia menyebut sebenarnya nabi palsu itu adalah dari pihak Protestan. Lalu saya tanya, kamu apa di Indonesia? Kamu? Saya Katolik katanya. Ini dia minta jangan kasih tahu orang ya. Nah, saya kasih tahu sini. Ini maaf ya yang bagi yang debat sama saya waktu itu. Ini saya nggak nyebut nama Anda, cuman ini perlu diketahui publik kebenaran ini. Dia menyebut nabi palsu itu adalah berasal dari Protestan gitu guys. Nah, jadi sekali lagi ya, antara Kristen aja Katolik dan Protestannya berbeda dan dia menyebut, berarti kalau gitu kan sesat Protestan kalau gitu kan. Kalau dia mengatakan nabi palsu itu adalah berasal dari Protestan gitu. Berarti kalau Protestan itu nabi palsu yang ada di situ, berarti itu kan juga palsu agama Protestan gitu. Itu pengakuan dia gitu. Nah, Katolik Protestan pun berdiri karena protes atas Katolik, karena eksklusivitas agama Katolik ini, di mana itu semua bersumber pada satu paus gitu kan. Jadi gereja lain nggak setara gitu. Protestan nggak bisa mau gitu guys, dia mau semua gereja itu setara gitu. Nah, lalu mengenai kalau Katolik itu harus lewat orang suci gitu kan, makanya ada namanya pengakuan dosa dan segala macamnya. Kalau Protestan tidak mengenal itu. Jadi mereka itu semuanya orang bisa berdoa langsung pada Tuhan gitu. Dan juga banyak perbedaan lainnya gitu. Jadi antara Kristen sama Katolik sama Protestan beda gitu. Jadi Luis ini harus jujur menyampaikannya gitu. Jadi kalau bagi dia saksi Yehova itu sesat, bagi saksi Yehova Katolik dan Protestan yang sesat gitu. Jadi ini hanya masalah sudut pandang gitu. Nah, bedanya adalah saksi Yehova itu masih menganggap Yesus itu adalah bukan Allah. Yesus ya Yesus, Allah ya Allah. Dan itu tepat sekali. Justru saya setuju dengan saksi Yehova daripada dengan Kristen itu sendiri guys. Kenapa? Karena kitab juga seperti itu mengatakan Yesus bukan Allah. Karena situ katakan Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Sementara Yesus adalah seorang manusia sekaligus sama manusia. Jadi Allah bukanlah Yesus gitu guys. Itu simpelnya gitu kan. Nah,
Jadi dan ingat, jadi saksi Yehova ini mirip seperti Arius. Kalau ada pernah baca sejarah Kristen lampau ya, itu dulu ada namanya Arius dan pengikutnya. Itu mereka masih menganggap Yesus itu bukan Allah. Jadi mereka tuh menganut paham Unitarian. Tuhan itu hanya Allah, Yesus itu cuma utusan. Unitarian namanya. Dan itu mereka dibully, dikejar-kejar, dibantai oleh pendukungnya Trinitarian gitu guys. Nah, jadi itu konflik ini sudah ada di Kristen sejak lama gitu. Nah, yang mirip sekarang muncul mirip Unitarian itu adalah Arius ini adalah itu saksi Yehova yang sudah ada sejak berapa waktu belakangan gitu kan. Jadi saya lagi guys ya, ini jadi jangan katakan ini sesat. Sementara menurut mereka ada yang sesat Luis gitu. Jadi saya lagi guys ya, inilah Luis ini mah suka saling main tuduh gitu. Dianggap ini sesat, tapi itu sebenarnya sah-sah saja gitu kan. Tapi jangan juga kelewatan semuanya disebut sesat guys. Jadi kita naik dikatakan tukang tipu lah gitu. Tapi itu setelah itu pendapat dia pribadi, kita akan bahas guys ya. Kita akan tonton lagi, lanjutkan videonya guys. Kan orang ini pada akhirnya masuk ke Islam, meninggalkan Kristen, ya karena pengaruh dari tipuan dari Zakir Naik sendiri sebenarnya. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Ya daripada lama-lama aja, kita langsung nonton videonya supaya lebih jelas ya guys. Itu jadi kan di situ banyak tanya jawab tuh orang-orang Kristen kan, katanya jadi Dr. Zakir Naik tuh bisa menjawab gitu semua pertanyaan mengenai ya ketuhanan Yesus gitu kan, ada dikutip dari ayat-ayat Bible-nya, terus dari Quran juga ya kan, bahwa di Bible itu kan ada kan mengenai bahwa Tuhan itu esa gitu, dan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Jadi saya di situ ya, dari beberapa statement dari Mbak Siti Mu'alaf ini, saya akan memberikan beberapa sanggahan dan argumentasi, sehingga argumentasi ini membuat Mbak Siti supaya dia mengerti nih, oh ternyata yang benar gini, nggak kayak yang saya ngomong, dan membuat dia menyesal sih sebenarnya udah ngomong kayak gitu. Oke, apa aja yang ingin saya sanggah? Ada 3 hal setidaknya. Yang pertama, dalam Alkitab tuh tidak pernah sama sekali Yesus mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan. Coba baca dari Kejadian sampai Wahyu, nggak pernah satu kali pun Yesus Ada. Yesus mengatakan, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Ini kalau orang ngerti bahasa guys ya. Ketika dia mengatakan ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan, berarti nggak ada Tuhan yang lain. Ya. Tuhan Allah kita, berarti dia bukan Tuhan. Atau demikianlah mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Itu jelas dia mengatakan engkau, berarti bukan dia. Berarti kalau saya ngomong nih, engkau Tuhan yang benar satu-satunya, berarti saya bukan Tuhan. Itu jadi nggak perlu dia langsung mengatakan saya bukan Tuhan, nggak perlu. Dengan mengatakan orang lain sebagai Tuhan, engkau gitu, engkau presiden gitu, berarti dia bukan presiden. Engkau Tuhan, berarti dia bukan Tuhan gitu. Karena yang Tuhan itu adalah engkau disebutnya tadi itu. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita itu yang Tuhannya guys gitu. Jadi jadi Luis nih nggak ngerti bahasa atau bagaimana gitu. Harus disuapkan dulu dengan Yesus mengatakan aku bukan Tuhan gitu. Nah tapi ada ayat yang khusus bahasa itu guys. Jadi gini, di Matius 7 ya, ayat 21-23, Yesus katakan ya, ini jelas sekali nih guys ya. Kalau Anda ngerti bahasa ya, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ingat, jadi orang-orang dia tahu akan ada orang yang menyebut dia Tuhan gitu. Ya. Jadi bukan itu yang membuat orang masuk surga, itu bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, kalau masuk surga kemana? Ya masuk neraka. Cuman tempat ada 2 besok itu guys, yaitu surga dan neraka. Jadi bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Yang menyebut Yesus Tuhan siapa? Hanya orang Kristen. Nggak mungkin orang luar Kristen menyebut Yesus Tuhan. Kayak saya nggak mungkin nih, nggak mungkin. Jadi setiap orang yang menyebut Yesus Kristus itu hanya orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan itu. Nah, disambung lagi, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ini melainkannya adalah kata sebaliknya. Jadi melainkan. Jadi bukan Budi melakukannya, melainkan Andi. Berarti Budi sudah nggak ditolak. Berarti menyebut Yesus Tuhan sudah ditolak masuk surga. Nggak bukan itu yang bikin orang masuk surga. Tapi melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Siapa Bapak Yesus? Bapakku kan. Berarti dia punya Bapa. Dia punya Tuhan. Punya Allah gitu. Bapakku di surga itu yaitu Allah. Jadi Allahku gitu. Bapakku berarti Allahku, Tuhanku.
Itu jelas sekali. Jadi bukan dia Tuhan. Jadi orang yang ngerti bahasa, dia kan ngerti. Yesus tuh lagi ngomong nih, kalau aku tuh bukan Tuhan. Ya Tuhan itu adalah Bapakku di surga. Lalu sambung lagi oleh dia ya, di ayat 22-nya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan dengan namamu? Ini siapa mereka nih guys? Coba saya tanya pada Anda. Hanya orang Kristen. Hanya orang Kristen yang mengatakan Yesus Tuhan dan melakukan banyak hal menyebut nama Yesus gitu. Usir setan, melakukan banyak kebaikan, ya kan? Itu cuma orang Kristen. Orang luar Kristen nggak mungkin melakukan itu. Dan nanti orang Kristen itu akan datang pada Yesus, menagih gitu, memanggil Yesus Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah begini begitu gitu kan, dengan namamu gitu. Lalu apa Yesus katakan dia selanjutnya? Ya, coba dengarkan baik-baik ya. Ayat 23 Yesus mengatakan, pada saat itulah aku akan mengatakan kepada mereka semua, nyalakan semua di hadapanku, aku tidak mengenal kalian, wahai pembuat kejahatan. Jadi Yesus katakan apa? Nyalakan semua di hadapanku, wahai, aku tidak kenal kalian. Kenapa dikatakan tidak kenal kalian dan kenapa diusirnya? Karena dia tidak pernah mengajarkan itu. Dia ajarkan adalah ingatlah Israel, Tuhan Allah kita Esa. Demikianlah mereka mengenal engkau sesuatu yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Engkau utus, berarti engkau ini mengutus aku. Jadi Yesus cuma utusan guys. Nah, makanya dia tidak mengenal orang-orang ini. Siapa Anda yang saya tidak pernah mengajarkan saya Tuhan gitu. Kenapa Anda kalian panggil saya Tuhan? Nyalakan semua hadapanku, aku tidak mengenal kalian, wahai pembuat kejahatan. Nah, orang Kristen banyak saya debat itu mengatakan pembuat kejahatannya adalah karena dia mencuri, merampok. Loh, bukankah dosa apa? Dosa diampuni Yesus. Kalau pernah merampok, mencuri, kalau Anda mengaku Yesus Tuhan, memanggil dia Tuhan, Anda akan diampuni kan? Tidak. Faktanya bukan seperti itu. Kejahatan itu yang dilupakan oleh orang-orang ini adalah syirik. Ketika Anda menuhankan Yesus, itu adalah kejahatan terbesar. Karena Yesus menuhankan Allah. Ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Yesus tidak bilang, ingatlah Israel, Tuhan Allah, Tuhan Yesus semua adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Tidak. Dia mengatakan Tuhan Allah kita. Demikian mereka mengenal engkau, bukan demikian mereka mengenal aku, ya, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Berarti yang lain Allah yang salah gitu. Yesus Allah yang salah gitu. Karena engkau itu yang benar, bukan aku gitu guys. Gitu logika pikirnya, ya kan? Mengatakan aku bukan Tuhan. Tidak pernah seperti yang dikatakan Zakir Naik. Yang mana Zakir Naik tadi kan bilang katanya menurut Mbak ini Yesus itu bukan Tuhan. Dan itu katanya dikutip dari Alkitab. Padahal nih guys, nggak ada sama sekali. Jadi dikatakan Yesus bukan Tuhan itu bukan Zakir Naik mengatakan Yesus bilang aku bukan Tuhan, enggak. Tapi ada yang tadi saya sampaikan itu guys. Jadi Louis ini selagi dia nggak paham dengan orang ngomong apa, orang ngomong A, dia sampaikan B guys. Jadi Louis ini apa ya, nalarnya kurang gitu guys. Kita sambung lagi videonya. Tuhan Yesus pernah mengatakan dirinya bukan Tuhan. Dan tipuan ini dari Zakir Naik ini pada akhirnya mempengaruhi Mbak Siti Mu'alaf ini. Dan dia meninggalkan Kristen dan pada akhirnya dia masuk ke agamanya yang baru. Yang Mbak Siti Mu'alaf ini nggak tahu adalah bahwa Yesus berkali-kali menunjukkan kepada murid-muridnya dan orang banyak bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya cuman karena Zakir Naik dan pengikutnya, antek-anteknya semuanya yang Justru dia menunjukkan dirinya bukan Tuhan. Ya, kepada kejadian misalnya kayak dia nggak tahu tuh kapan musim pohon ara berbuah. Waktu itu kan pohon ara itu kan dikutuk Yesus gitu, karena nggak ada buahnya gitu kan. Dia ngutuk pohon ara. Nah, ada nggak Tuhan yang nggak tahu? Saya sebenarnya tahu lah. Kalau pohon ara itu belum waktu berbuah gitu. Ada nggak Tuhan yang nggak tahu kapan mau musim pohon ara berbuah? Atau misalnya ditanya Yesus tahu kapan kiamat, dia nggak tahu. Ada nggak Tuhan yang nggak tahu kapan kiamat? Lalu Tuhan yang harus dibangunkan muridnya ketika ada angin ribut, ada nggak Tuhan yang nggak tahu ada angin ribut harus dibangunkan muridnya baru bangun dulu guys? Dan juga pinjam keledai, ambillah keledai itu, ya katakan kalau pemiliknya melihat, katakan aku minjamnya gitu. Ada nggak Tuhan meminjam keledai? Kan dia tinggal ciptakan gitu ya. Dan banyak lagi hal lainnya. Ada nggak Tuhan dikejar-kejar sama hal apa makhluk ciptaannya? Yesus dikejar-kejar loh guys, lempar di batu gitu. Dia sampai sembunyi ke taman Getsemani, ngumpet gitu kan, di tengah malam buta, di tengah hutan lebat. Dan dia meminta kepada siapa? Coba Anda lihat. Dia sujud kepada siapa waktu itu? Dia sujud dengan peluh bercucuran seperti keringat darah gitu kan.
Ya, dia berdoa kepada siapa? Ya, kepada Allah, guys. Sekiranya ini berlalu daripadaku cawan ini, ya Allah katanya. Jadi sekali lagi dia juga mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, gitu. Dan aku diberikan kuasa. Dia diberikan. Orang yang diberikan kuasa berarti nggak punya kuasa. Yang punya kuasa siapa? Yang memberikan kuasa itu, gitu. Jadi kayak misalnya nih, ada orang yang memberikan kuasa kepada saya untuk mengurus sesuatu. Ya berarti saya nggak punya kuasa itu. Dia yang punya. Saya cuma mau mewakili dia saja gitu, guys. Itu bukti Yesus bukan. Jadi banyak sekali bukti yang menunjukkan kalau Yesus bukan Tuhan, guys, gitu. Mungkin ya menutup matanya ya, dan pasti menutup matanya, tidak mau menerima fakta itu yang akhirnya membuat mereka tidak mau percaya itu sebenarnya. Tapi kalau mau baca dengan teliti dalam Alkitab, bertaburan banget statement-statement dalam Alkitab yang menunjuk bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebenarnya saya sudah membuat videonya dalam beberapa tayangan ya. Silakan cek aja di playlist, di situ banyak banget. Tapi hari ini saya akan menambahkan. Nah, itu playlist Anda sudah saya komentari, Luis, ya. Dan itu saya mengharapkan feedback dari Anda gitu. Tapi sampai sekarang saya belum menemukannya, guys. Belum mendengarnya gitu. Satu bukti baru bahwa Yesus sebenarnya adalah Tuhan. Matius 12 ayat 6 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah." Dan ayat 8 dikatakan, "Karena anak manusia adalah Tuhan." Nih, ini adalah berbunyi anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Anak manusia, guys, gitu. Anak manusia bukan Tuhan berarti kan? Saya anak manusia, Luis anak manusia. Ya sudah, kita anak manusia gitu. Jadi Tuhan itu bukan anak manusia, kan dikatakan kan. Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Allah itu Tuhan kan? Berarti Allah bukan Yesus, selesai, karena Yesus adalah anak manusia. Maksudnya dikatakan ini anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Maksudnya tuh gini. Jadi ini ceritanya, guys, kisahnya ya. Ini kalau Anda baca lengkap perikopnya ya. Waktu itu Yesus itu ada ramalan. Jadi waktu itu dia dikatakan inilah hamba yang kupilih gitu. Nah di situ kita sudah ketahui ketika ada ramalan itu mengatakan inilah hambaku yang kupilih, berarti Yesus cuma hamba pilihan, guys, bukan Tuhan gitu. Lalu waktu itu Yesus ya itu hari Sabat itu kan nggak boleh tuh nolong orang gitu kan. Hari Sabat itu ibaratnya nggak boleh aktivitas lah nolong orang gitu. Nah Yesus katakan kan kalau itu hal baik kenapa tidak boleh gitu. Nah jadi sebenarnya Yesus membolehkan menolong orang hari itu. Dia melawan tradisi itu, guys, yang mana waktu itu hari Sabat tuh nggak boleh nolong orang gitu kan. Dia menolong orang gitu ya, itu kan baik bagi dia, kata dia gitu kan. Lalu dia menyembuhkan orang sakit dan segala macam waktu itu hari Sabat itu. Maka dikatakan anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Maksudnya tuh dia itu yang mau melawan tradisi itu gitu, ya kan. Kalau itu demi kebaikan dia nggak masalah, kata dia gitu kan. Itu kalau Anda baca perikop lengkapnya. Jadi ini jelas sekali bukan mengklaim kalau dia Tuhan, guys, ingat. Atas hari Sabat. Di sini terjadi satu masalah pada waktu itu, bagaimana ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka tidak suka dengan murid-murid Yesus dan kemudian mengatakan bahwa murid-murid Yesus dan Yesus melanggar aturan pada hari Sabat. Yeah. Tapi ketika mereka itu melakukan kebaikan yang saya sebut tadi, nah, makanya Yesus katakan anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Maksudnya itu dia tuh berkuasa gitu hari Sabat karena dia mau melanggar aturan itu, guys. Itu makanya. Jadi orang yang melanggar Tuhan itu kan berarti kan adalah bisa dikatakan orang yang sebagai Tuhan itu. Tuhan ini bukan Tuhan dalam artian itu, guys. Ya, bukan Tuhan dalam artian yang itulah ibaratnya. Jadi hanya Tuhan adalah hari Sabat. Berarti dia tuh mengubah tradisi lama yang mana hari Sabat tuh orang nggak boleh melakukan ini dan itu gitu, guys. Yesus mengatakan bahwa engkau melanggar aturan tentang hari Sabat itu, maka Yesus mengatakan kepada mereka di ayat yang ke-6, "Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah." Siapa yang melebihi bait Allah? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Bait Allah apa sih? Bait Allah adalah rumah Tuhan atau simbol di mana gedung itu menjadi simbol kehadiran Tuhan di situ. Kalau di sini Yesus berani mengklaim dirinya, aku melebihi bait Allah itu, ya berarti Yesus ingin mengatakan. Dia tidak mengatakan dia melebihi bait Allah gitu. Dia mengatakan ya ada yang melebihi bait Allah gitu. Apa itu? Yaitu kebaikan-kebaikan tadi gitu. Dia mengatakan kalau kebaikan itu ya itu baik, kenapa dia dilakukan? Jadi Yesus tuh ngomong tentang kebaikan, bukan ngomong tentang dirinya gitu.
ya kan? Dia ngomong tentang kebaikan. Kalau kebaikan itu kenapa nggak boleh dilakukan gitu? Ini kan kebaikan dalam orang ini gitu. Jadi kebaikan itu adalah melebihi baik Allah gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya kan? Jadi apa namanya? Dan sekali lagi dia itu adalah nabi yang diutus ya dan menyampaikan apa namanya menggenapi ajaran sebelumnya gitu. Jadi dia tuh apa ya masa yang sebelumnya tuh sudah expired gitu. Jadi dia lagi selanjutnya gitu. Makanya dikatakan anak manusia gitu. Jadi dialah yang memutuskan yang aturan-aturan yang akan berlaku selanjutnya gitu. Ya kan? Karena dia adalah penerus Nabi Musa gitu kan. Nah itu maksudnya adalah Tuhan adalah sahabat guys, anak manusia. Maka situ disebutkan sebagai anak manusia gitu. Ya kan? Dia yang diberi wahyu untuk menentukan aturan yang ada untuk selanjutnya gitu guys. Termasuk mengubah aturan lama yang mana bukan mengubah sebenarnya ya. Itu tetap hari Sabat, tapi hari Sabat tuh dimodifikasi sehingga boleh menolong orang pada hari Sabat gitu guys. Bahwa dia lebih daripada bangunan itu, bait Allah. Kenapa? Karena dia adalah Allah itu berkuasa dan lebih besar dari bait itu sendiri. Dalam hal ini sebenarnya Yesus yang menyamakan dirinya dengan Allah yang Enggak, Yesus pernah mengatakan gini ya. Waktu itu dia dilempari batu oleh orang Yahudi dan Farisi. Dia mengatakan, "Kenapa kalian melempari aku karena hal baik gitu?" Dan menyamakan karena hal baik ini kalian mengira aku menyamakan diriku dengan Allah gitu. Enggak kata Yesus gitu kan. Jadi orang Farisi pun memang mengira. Jadi orang Farisi ini sama kayak Yesus, kayak Louis, mengira Yesus menyamakan diri dengan Allah gitu. Apa tidak ada sama sekali gitu. Yesus malah mengatakan kenapa kau mengira aku menyamakan diri dengan Allah hanya karena aku berbuat hal baik ini gitu. Nah, jadi waktu itu juga saya lupa menyampaikan kisah ini waktu kejadian ini Yesus mengatakan ya tentang manusia dan domba gitu. Jadi katanya manusia itu lebih mulia daripada domba gitu. Jadi jadi manusia itu yang mengerjakan kebaikan itu lebih mulia pada domba gitu. Makanya nggak apa-apa mengerjakan kebaikan dari sahabat gitu. Nah, jadi itu yang Yesus terima dari Tuhannya, dari Allah. Kalau hari sahabat itu boleh menolong orang sebenarnya. Jadi dia benar aturan itu gitu guys. Karena dia mendapatkan wahyu langsung dari Allah gitu kan. mana Allah mempresentasikan dirinya di dalam bait Allah itu. Sekarang coba cek nabi dan rasul misalnya atau manusia mana yang bisa mengatakan bahwa dirinya melebihi bait Allah. Pasti nggak ada yang berani, sebab mereka manusia biasa. Nabi pun nggak akan berani mengatakan itu, karena Nabi sadar bahwa dia hanyalah utusan Allah. Tapi Yesus berani mengatakan ini, karena dia tidak hanya utusan Allah, dia memang juga utusan Allah dalam arti mengemban misinya penyelamatan manusia, tetapi dia Utusan Allah misinya menyelamatkan manusia. Utusan Allah ya utusan Allah, yang utus tuh Allah gitu. Ada yang diutus, ada yang mengutus. Ini aja lu nggak paham. Kalau ada yang diutus dan mengutus, berarti ada dua oknum. Yang mengutus oknum utama, yang sekunder, yang diutus. Yesus cuma utusan Allah, bro. Yang mengutus tuh Allah gitu. Louis diutus sama saya misalnya. Ya, Louis bukan saya. Saya mengutus Louis. Ya, saya bukan Louis. Saya yang mengutus Louis. Saya yang berkuasa atas Louis. Karena Louis itu cuma utusan saya gitu. Alias kacung saya guys. Jadi sekali lagi Louis nggak ngerti nih termin utusan, diutus, mengutus itu dia nggak paham gitu ya kan. Dia malah menyamakan itu. Jadi Yesus aja pernah menolak disamakan menyamakan diri dengan Allah. Bahkan dikatakan lagi ya Allah itu tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengannya. Baik langit di atas, di bawah bumi maupun di bawah air. Itu klaim Allah sendiri. Jadi nggak ada yang sama, termasuk Yesus sendiri guys. Gitu loh logikanya. juga adalah Allah itu sendiri yang mana dia mengatakan dirinya melebihi bait Allah. Tidak hanya dalam ayat ini, di ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke, hari Sabat adalah hari perhentian di mana orang Israel ketika menghormati hari Sabat, yang artinya dia harus menghormati Tuhan, di mana mereka tidak bekerja lagi, berhenti dan menghususkan hari itu untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu ketika Yesus mengatakan di sini,
Makanya Yesus pengen menjelaskan kalau beribadah kepada Tuhan itu termasuk berbuat baik pada orang lain. Makanya waktu dia menolong orang itu, menyembuhkan orang sakit, itu kan termasuk ibadah. Itu yang tidak pahami orang kaum Yahudi. Makanya Yesus katakan itu, anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Artinya Yesus pengen mengatakan aku yang berkuasa atas hari Sabat ini gitu loh. Karena dia mengatakan bukan Tuhan kan, Tuhan yang berkuasa atas hari Sabat, tapi anak manusia yang berkuasa yang adalah Tuhan hari Sabat. Tuhan di sini maksudnya adalah berkuasa, guys. Itu termin analogi kiasan Tuhan itu adalah berkuasa. Aku anak manusia adalah berkuasa atas hari Sabat. Itu nggak paham itu, guys. Itu bukan Tuhan dalam artian sebenarnya. Karena di situ anak manusia sebutannya kan. Anak manusia bukanlah Tuhan. Karena Tuhan Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia, guys. Dan lalu ketika Yesus mengatakan di sini, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Coba sekarang pikir secara normal nih ya, tanpa mengeraskan hati, tanpa mengeraskan kepala, bilang, Kristen nggak masuk akal. Ya pakai akal sekarang ya, pakai akal untuk mengerti ini. Yesus mengatakan Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat di mana dia berhenti untuk menyembah Tuhan. Kalau Yesus mengatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat, berarti penyembahan pada hari Sabat itu sudah seharusnya ditujukan kepada siapa? Ya jelas Allah Bapa, ya jelas Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena di situ nggak ada yang nyebut Yesus dan Roh Kudus gitu kan. Jadi itu ngomong tentang berbuat baik pada hari Sabat. Jadi nggak ada hubungan sama penyembahan di situ. Jadi Louis sekali lagi dia menyamar-nampak, guys. Ibaratnya halu gitu kan. Kita sama lagi videonya, guys. ketiganya adalah Esa, dan inilah yang nggak bisa Ketiganya adalah Esa. Esa ya satu-satunya. Louis nggak ngerti arti Esa ya. Esa itu satu-satunya. Kalau tiga-tiganya adalah Esa itu nggak ada. Yang ada adalah 3 in 1. Kalau Anda sebut 3 dalam satu, itu artinya 3 in 1. Contoh kayak di mobil tuh. Kalau Anda tahu ada Tuan 3 in 1, berarti dalam satu mobil ada 3 orang gitu. Itu 3 in 1. Kalau satu berarti satu orang satu mobil gitu kan. Nah, kalau ada 3 itu nggak ada Esa. Esa tuh satu-satunya gitu. Nggak ada lagi yang lain. Maka dikatakan ya Alkitab itu mengatakan Allah itu tidak sama serupa sebanding seumpama dengannya. Kan nggak ada yang sama, satu-satunya gitu, guys. Jadi Luisnya nggak ngerti bahasa apa itu Esa, satu-satunya dengan 3 disamakan dengan Esa gitu kan. Ini luar biasa, guys. Dia harus belajar bahasa lagi nih. tangkap dalam perspektifnya Mbak Siti. Dia mengatakan bahwa dalam Kristen itu Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan, dan juga Zakir Naik bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Itu jelas patah dengan ayat ini. Kalau dibilang Zakir Naik sudah meneliti semua ayat, saya rasa enggak. Dia hanya comot-comot ayat yang menguntungkan dia aja. Mbak Siti, sebenarnya kalau Mbak Siti mau belajar sungguh, Justru Louis yang mencomot ayat yang menentukan dia, ya. Dia mencomot ayat tadi. Padahal yang ngerti artinya itu maksudnya Tuhan hari Sabat itu adalah berkuasa atas hari Sabat. Kedua, Louis tidak mencomot ayat lain yang mana Yesus tidak tahu kapan kiamat kan. Yesus tidak tahu kapan pohon ara berbuah, musimnya berbuah. Jadi menyebut ayat di mana Yesus itu nggak tahu kapan, ketika waktu itu udah badai gitu, guys. Jadi sekali lagi, guys, dan Louis pun nggak tahu menyampaikan gimana kalau Yesus tuh nggak tahu cara melakukan itu dari kejadian kaum Yahudi, sehingga dia bisanya cuma ngumpet dan minta tolong pada Tuhannya di Taman Getsemani, guys. Jadi sekali lagi Louis pun nyomot ayat gitu, dan parahnya coba ayatnya itu memang memaksakan lagi kan. Artinya berkuasa disamakan Tuhan itu dengan semuanya. Padahal itu adalah maksudnya berkuasa atas hari Sabat gitu, guys. sungguh tentang Alkitab, jangan di Saksi Yehova dong. Saksi Yehova udah tahu itu ajaran dan aliran sesat. Mbak Siti belajar di Saksi Yehova lagi. Nah gini, kalau mau belajar, baca ayatnya baik-baik. Semua dalam Kejadian sampai Wahyu. Kalau belum, nggak usah sok mau jelek-jelekin Kristen. Karena saya akan berdiri di sini untuk meluruskan semua statement dari Mbak Siti. Sebenarnya masih ada 2 hal yang ingin saya luruskan dari Mbak Siti ini di dalam video ini. Tetapi saya akan menyambungnya di video selanjutnya. Jadi teman-teman semuanya bersabar dulu, karena dalam video ini masih bersambung. Kayak sinetron aja bersambung. Ya, supaya durasinya nggak lama-lama kan. Jadi kesimpulannya adalah klaim yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Jelas ini
klaim tanpa dasar dan klaim dari orang-orang yang nggak ngerti sama sekali tentang Alkitab. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan Luis Prasetyo sini. Jadi Luis, Anda harus belajar. Jadi Luis ini kelemahannya ya, saya lihat itu adalah dia nggak ngerti bahasa guys. Dia nggak ngerti maksud orang, nggak ngerti pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Nggak ngerti dia guys gitu. Ya kan, jadi Luis ini harus apa ya? Dan dia mengklaim ini sesat lah, itu tukang bohong, tukang tipu. Jadi sebenarnya itu dirinya sendiri guys itu. Dia berusaha, dia itu adalah apa ya? Dan satu lagi yang perlu kita apa ini ya? Ajaran Kristen kan adalah ajaran kasih. Itu dia nggak paham dia. Ajaran kasih itu apa? Jika engkau ditampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu gitu. Nah, dia ini belum ditampar ya, udah nampar orang duluan gitu dengan mengatakan. Jadi ketika dia mengatakan tukang apa zakir naik, tukang tipu, itu udah menampar tukang apa zakir naik guys, gitu. Padahal dia jangan lagi menampar orang gitu, karena menampar sini termin adalah menyerang orang gitu kan. Ketika ditampar dia harus memberikan pipi yang lain itu. Ini dia belum ditampar, dia udah belum ditampar kan. Belum pernah kita dengar zakir naik menyerang Luis Prasetyo kan. Nah, dia udah menampar duluan zakir naik gitu. Jadi sekali lagi guys, ini Luis sih aja dari ajaran kasih saja nggak paham gitu. Nah, bagaimana dia bisa paham yang lain gitu? Yang basic aja dia nggak paham gitu kan? Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.